yang agak ringan-ringan itu bisa berjalan sampai selesai. Tapi kalau kalian mau janjian seperti tadi, temanya mau dijanjikan, yang ini mau dibahas, lebih bagus sebenarnya menurutku. Jadi kalian pun bisa memberikan data-data yang memang udah siap gitu. Itu lebih saya dukung sih. Sebenarnya kalau di tempat biasa begini, inilah mau kita apa misalnya nggak masalah si Juma masuk. Kita bisa berlima di sini masuk si Juma ya kan, nggak apa-apa. Tapi kita arahkan dia sepaket kita sesuai dengan tema supaya dia nggak berkembang kemana-mana gitu. Kadang-kadang kita yang jadi mengikuti alur dia. Tapi mungkin susah diterima oleh pihak Kristen juga Islam. Dia ateis karena ateis ini kan susah. Dia netral. Itulah Rum PB namanya. Bolak-balik undang yang di Kristen nggak bisa apa gitu. Cuma di situ yang ku tengok tot suka sama alur kitab aja. Yang Kristen yang mungkin perlu ada juga tambahan yang lebih mengerti kan. Situ Rum ateis. Kami udah bolak-balik waktu perdebatan antara Sunni Syiah, disitulah awal mulai. Aku off mic dulu ya Om Firaun. Oh ini makan. Oke. Bang Firaun bahkan baru aku makanya kesini aku Malang Buana, aku tengok si Juma masuk, ada pernah di sini juga, pernah ke tempat Toro, pernah. Ya dia suka. Apalagi orang Kristen itu membahasnya kalau udah masuk orang kayak gitu ya campur baur kayak gado-gado, lebih senang lagi lah dia. Bisa comot sana, bisa comot sini, ngambil dari perjanjian lama lempar ke perjanjian baru, dari perjanjian baru saya lempar ke perjanjian lama. Ceritanya tadi nggak sedurut. Ya kan? Terakhir yang kita yang bingung punya Alkitab. Kenapa? Ya, itu mau mereka gado-gado. Kita soalnya baca Alkitab itu ada runutannya. Nah, itu yang mau dibikin mereka sama kita menjadi bingung. Gimana ayat perjanjian lama dengan jalan ceritanya di perjanjian lama itu masa jadi perjanjian baru? Kan jadi bingung kita. Ceritanya kan kayak orang bego ya. Iya. Terakhir kita apa? Nggak sesuai dengan tema. Ya nggak sesuai dengan tema lah. Kadang-kadang aku di ruang diam aja. Ya iyalah kalian mau dibodoh-bodohi. Iya. Ya kalau mau bahas perjanjian lama kita bahas. Jangan dibawa perjanjian baru. Jadi kita yang dibodoh-bodohi, dijadikan gado-gado. Ya kita bingung carinya. Ayat di perjanjian baru bisa ada di perjanjian lama. Kita cari-cari, kita mana ayatnya ya kan? Tatonya ayatnya di perjanjian baru. Nah kita bahas perjanjian baru, dia bawa ayat perjanjian lama. Iya. Ya kan, seperti itu contohnya. Gitu. Makanya jangan mau tergiring gitu. Baru yang kedua tadi saya sudah kasih tahu Ken bahwa apakah dalam diskusi ini sudah ada aturan lebih dulu, sebab repotnya ini orang-orang yang sering ke Islam seringkali mendengar ocehan-ocehan bahwa si Suma ini seperti jadi Tuhan di roomnya Kristen. Karena apa? Bayangkan 5 lawan 1, 2 lawan 1. Nah, apakah dia kalah? Enggak. Nah, kami yang mendengar di sini, aduh gimana ini? Nah itu maksudnya. Makanya saya masuk, apakah aturannya seperti apa? Maka saya sebenarnya mau masuk ini mau jelasin contoh ya tadi Pak Ken ya, tentang si anak muda itu. Nah si Pak Apa ini tidak melihat dari alur cerita ini. Seolah-olah si anak muda ini yang memakai kain lenan ini bahwa dialah Yesus. Sebenarnya di dalam kita jawab saja sesuai alur cerita ini. Tapi dia membawa ke Thomas. Cuma saya nggak mau masuk karena apa? Itu yang saya takuti. Saya nggak mau seolah-olah dia digebukin itu. Padahal yang dia minta apakah Yesus itu anak muda itu, karena konteksnya itu diserupakan, dan ketika diserupakan rupanya si anak muda ini yang jadi ngikut Yesus, padahal dia ngikut Yesus kok dia framing bahwa dialah itu Yesus. Nah jawabannya ke Thomas, padahal alur ceritanya sudah di dalam Markus itu sendiri sebenarnya gitu. Seorang pengikut menjadi Yesus, gimana masuk akal itu tuduhan seperti itu? Jadi bingung ya orang yang nggak mengerti
belajar urutan, kalau nggak mengerti lawan bicaranya repot. Makanya kadang-kadang menjadi kebencian dalam dirinya. Kan gitu. Kadang-kadang mereka kan memberikan benar atau salah, cuman itu aja jawabannya kan. Saya harus kores. Iya, Kores kalau bertanya benar atau salah, ya kita dipaksakan untuk mengakui pada perjanjian ayat itu yang dibahas perjanjian baru, ya kan ayat perjanjian lama dibawa ke dalam perjanjian baru. Nah kita harus menjawab benar atau salah. Kan udah Dia bingung. lagi nyerang Paulus itu tadi sebelah. Tapi ya udahlah. Cuma aku penasaran, aku kan masuk room sana sini, baik ateis lah yang paling pertama perdana ya. Mungkin agak apa, jadi ke sebelah Umi ya, aku sarankan Mi, coba kalau memang apa nggak usah bahas Alkitab, coba bahas Al-Quran. Untuk orang Kristen bertanya tentang Al-Quran, Kristen bertanya, Al-Quran jawab. Lari Pak Firaun kalau nggak begitu lari. Iya, maksudku bikin room-room yang begitu. Kan kebanyakan kita di Kristen ini kayak apologetnya si Mikana ya, salah satu ya. Kan Islam bertanya ya silakan, tapi tentang di Alkitab. Tentang Alkitab. Tapi kalau Ya. mereka buka channel Pak, dari sejarah YouTube sampai TikTok ini muncul pun, mereka buka channel Islam, nggak pernah menanyakan tanya jawab tentang isi Al-Quran. Nggak ada sejarahnya. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Maka mereka lebih banyak membahas tentang Alkitab. Termasuk pendeta yang paling ustadz yang paling terkenal itu Kain nama yang dibilang ustadz yang udah paling tinggi aja nggak Ya, pernah tetap namanya pakai bahas Alkitab. Al-Quran, tetap Alkitab. Kenapa? Kalau dia bahas Al-Quran, bingung mereka menjawabnya. Makanya aku bilang sama aja orang Umi memperkenalkan Alkitab kepada orang lain. Ya makin membesar, aku sebagai netralnya. Itu makanya bingung susah kita ya. dijawab ya. Iya. Makanya itu. Ya kan saran, ada baiknya. Toh ya kalau kita kan dikatakan Alkitab berdiri sendiri tanpa ada kitab lain kok gitu. Mereka buka Kurang channel. nonton Pak Tulus kalau enggak lah, menurutku Enggak, memang nggak bisa mereka. Karena Nggak apa? bisa ya. Mereka kalau ada nggak sejarah mereka bisa bertanya kepada ulama mereka? Nggak ada sejarahnya. Jadi gimana mereka akan menjawab? Karena ulama setiap mereka tempati berbeda-beda dari tanggapannya. Karena menurut hadis yang mereka punya, percaya nggak? Aku nggak pakai hadis, takut aku banyak kali hadis. Iya, pening kepalaku. ulama sebelah sana, ulama timur, pertanyaannya satu orang bertanya dengan ulama sebelah timur dengan ulama sebelah barat, itu jawabannya berbeda-beda. Kenapa? Mereka mengambil hadis masing-masing. Sama seperti kita umat Kristen aja kadang-kadang seperti itu. Benar nggak? Saranku kan memang benar itu ya. Sama aja kalau pakai Alkitab sama juga. Artinya Alkitab masih lebih sempurna kalau Iya. dipertanyakan keraguan ada pada kitab mereka. Itu yang aku masuk, tapi aku ngomongnya bagus-bagus kok, aku netral sana sini untuk mencari apa. Namun Iya. ketika tentang kebangkitan ya aku mengatakan siapa Tuhanmu ya Yesus, kayak mana lagi memang itu nggak bisa kubantah. Secara hati nurani. Memang benar, Yesus Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Kalau ada manusia menuhankan Tuhan, itu pun bisa. Kenapa nggak bisa Tuhan manusia dituhankan? Tergantung siapa yang mengikut dia. Percaya nggak manusia itu jadi Tuhan? Kan sekarang menalar kita balik lagi ke manusia itu sendiri. Pertanyaannya kan itu aja orang sebelah. Enggak, kalau di publik Bang Penunggang Kuda bagus juga, itu dicoba. Tetap itu kan ada itu. Enggak mungkin. Oh, si Pak Awi, penunggang kuda, Pak Awi. Si Alif juga bagus, Pak Ustadz Alif. Kalau Mbak Jondan nggak usah baca yang di bawah. saya nggak bahas. Tadi ada bilang si penunggang kuda, saya nggak baca. Cuma apa ini si Raja Firaun ini yang ngomong. Jadi Aku itu Bang Penunggang Kuda. Karena kebanyakan kalau ku selidiki, ku telusuri, mayoritas kebanyakan Islam bertanya, Alkitab menjawab. Bukan sebaliknya. Kalau memang
apa ya udah pasti ya Alkitab Iya. secara nyata dan fakta dalam diri pasti bisa menjawabnya. Itu ditegaskan. Kadang-kadang Islam buka channel, Secara ya kan? hati nurani ya. Iya. Kehidupan. Kadang-kadang Islam buka channel, Kristen menjawab, Alkitab juga yang menjawab. Iya. Coba Bang Firaun masuk channel Islam. Orang Kristen bertanya Al-Quran, tapi Alkitab yang menjawab. Kan bingung kan? Jadi Kita yang di channel ditawarkan sebelah. Alkitab, jadi berkembang. Itu memang fakta di lapangan yang ku telusuri, masuk room sana sini. Loh ini kok pada apa Muslim tapi kok udah apa kan? Kalau kita kan emang mau pakai ini ya ini, tapi karena dia untuk pengertian dia baru pakai itu kan. Nah, jadi yang ditawarkan nggak sesuai dengan arusnya. Kalau kita masuk ini, aku masuk room Kristen yang kutanya tentang Alkitab kan gitu. Kenapa ya Tuhan disebut nabi segala nabi, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Iya, Pak Firaun, Bang Tulus, Bang Jordan, Reli, makan ya. Bukan aku yang dipotong kan? Bukan aku yang dipotong kan? Kirain Babi kalau bisa keluar tanduk nggak ya? gitu ya si Ken mau makan ya Allah. Dari tadi ngomong makan berarti belum makan nih. Sebenarnya Bang Firaun, kalau ada channel Islam yang buka channel tanya jawab tentang Al-Quran, banyak orang-orang kita masuk ke dalam. Percaya nggak? Mau, karena dia penasaran juga kan. Iya, karena kita lebih penasaran daripada orang kan itu. Kristen udah banyak mempelajari kayak hadis, walaupun tidak apa masih terjemahan hadis Al-Quran. Jadi memompa juga, begitu juga sebaliknya. Umat mereka lebih banyak udah pasti membaca, walaupun dilarang pasti ingin tahu. Rasa ingin tahu itu kan karena zamannya sekarang terbuka, mau nggak mau. Ya inilah apa yang terjadi. Kalau aku bilang akan terjadi ya mungkin kalau kita berdebat ribut mungkin jadi jelek, agama akan ditinggalkan. Itulah aku katakan, agama akan ditinggalkan, akan banyak yang tidak percaya agama. Tapi kalau berdiskusi dengan santun, dengan baik, mencontohkan, mungkin dia akan menilai mana yang lebih baik itu. Karena masalah keimanan ini kan kukatakan susah dikaji. Ciri-ciri orang bebal adalah orang yang beriman, orang yang percaya tentang keagamaan. Karena dia berdasarkan landasan hati. Beda ya pacaran karena hati, masih bisa ada gantinya. Kalau ini kan susah. Kadang-kadang orang kan menilainya gini Pak Bang Firaun, ya kan? Beda cara menyimpulkan, beda dengan akal sebagai manusia untuk bertanya. Disangkanya kita memakai akal bertanya, disangkanya sudah menyimpulkan. Karena nalar kita itu bertanya-tanya terus kan begitu. Kalau apalagi kita sudah mengerti dengan bahasa Indonesia, kita menanyakan dengan kitab yang kita ketahui, pasti kan kita bertanya menurut nalar manusia kan. Karena kita nggak mengetahui isinya, jadi kan wajar disangkanya kita menyimpulkan kan gitu. Kita bertanya sesuai dengan akal manusia, itu yang nggak bisa mereka paparkan. Kalau Alkitab kadang-kadang mereka kan bertanya melalui kita kan memakai akal manusia, tapi Alkitab bisa menjawab semua itu. Itu bedanya. Karena mereka tidak tahu isi Alkitab, mereka bertanya menurut akal manusia mereka. Seperti kenapa Yesus mesti disalib, masa Tuhan mati. Karena itu nalar manusia yang bertanya seperti itu. Semalam masuk akal cerita Pak Stephen itu Benaya di room KTF. Karena kita pun yang seiman belum tentu sepikir dengan pendapat-pendapat seseorang itu. Begitu juga sebaliknya mereka kan. Ketika penyalipan itu terjadi karena kenapa? Karena hukum keagamaan. Kalau dicari celahnya nggak dapat Yesus itu. Jadi ahli agama itu, ahli Taurat mencari siasat bagaimana dihukum dia. Terjadilah penyalipan, pemberontakan negara. Setelah dikasih tahu masuk akal juga. Buka ayat Bang Fernando Siahaan, kenal ya mungkin ya Bang Tulus ya yang di sini. Jadi bilang enggak, dia dibunuh oleh ahli agama, salah. Memang iya, aku bilang pun salah. Aku pun baru ingat ayat-ayatnya. Ternyata terjadi untuk menjatuhkan siasat ahli Taurat untuk menjatuhkan kenegaraan tanpa sengaja menggenapi nubuat tersebut.
ingin melawan pemerintahan. Makanya ini kan raja orang Yahudi, ada 3 ayat itu, 3 tulisan Ibrani, Yunani, dan apa satu lagi lupa ya, dituliskan inilah raja orang Yahudi yang disebut Inri apa Indri itu yang disalib di atas ya, apa makanya itu. dikatakan ingin merampas atau ingin memberontak, sehingga terjadilah pertukaran tawanan kan. Ketika itu si Barnabas adalah seorang pemberontak, pembunuh kan gitu, yang melawan pemerintahan Romawi ya kalau nggak salah. Makanya terjadi penyaliban tanpa sengaja. Memang itu dikatakan terjadi nubuatan tersebut. Nah, jika melalui hukum keagamaan Yesus tidak didapat itu, karena yang dilakukan benar gitu. Nah, itu pun terjadi beda pendapat kan antara satu ajaran. Dapat dipahami Pak, memang benar Iya. tidak itu pendapat Pak apa? Iya juga, ini sangat mahal pengetahuan begini. Kalau kita kan taunya kena hukum apa ahli Taurat yang apa, memang iya siasatnya. Tapi secara hukum untuk digantung nggak bisa, karena nggak ada saat itu gantung disalibkan kecuali hukum negara, pemerintah. Kan nggak ada yang bisa membuktikan kesalahan Yesus. Jadi politik itu berjalan. Kenapa? Ahli Taurat itu tidak mau pengaruhnya berkurang dengan acara itu. Kalau aku baca itu banyak yang cerita pun seperti itu. Dengan Banyak cara pengikut seperti itu. dia. Iya. Dan ahli Taurat